Ya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara Secangkir Kopi Pagi. Berjumpa dengan saya Pendeta Eva di hari Sabtu ini, Sabtu yang indah di 7 Mei 2022. Hari ini saya tidak sendiri. Ada yang akan menemani saya dan telah hadir, yaitu Bapak Pendeta Hadi Saputra. Halo Bapak. Halo Ibu Eva. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Salam sehat ya. Salam sehat. Oh, iya. Tetap semangat ya Pak. Cemungut. Oh, iya, cemungut baik. Cemungut ini luar biasa. Narasumber kita ini luar biasa. Jiwanya muda banget. Punya semangat begitu ya. Semangat untuk memberi materi hari ini Pak. Semangat, Oh, ya. semangat. Baik, hari ini kita punya topik yaitu mujizat kesembuhan ilahi. Dan ini terkhusus untuk orang-orang muda. Nah,
Kita tidak perlu berpanjang lebar, berbasa-basi, kita persilakan narasumber kita, Pak Hadi Saputra, untuk menyampaikan materinya. Baik seluruh pemirsa, khususnya channel YouTube Secangkir Kopi, pada hari ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Pendeta Eva tadi, bahwa kita akan banyak membahas tentang apa itu mujizat kesembuhan ilahi. Sebuah mujizat yang sangat-sangat dikenal oleh orang-orang Kristen. Jadi kalau kita melirik ke dalam Alkitab, misalnya bahwa tidak terhitung jumlahnya kesembuhan di dalam Alkitab. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membuat orang buta melihat, Yesus menyembuhkan perempuan yang kena sakit pendarahan, kemudian Yesus menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya. Kalau begitu, bukankah itu adalah hal yang sangat wajar atau sangat lumrah dalam tradisi kekristenan, khususnya tentang mujizat penyembuhan, dan itu memang sudah ada di dalam Alkitab dan sudah dibahas berkali-kali. Lalu bagaimana kita melihat penyembuhan atau mujizat ilahi di dunia modern seperti sekarang ini? Lalu bagaimana juga anak-anak muda Kristen memahami mujizat penyembuhan ilahi seperti itu? Baik, dalam masyarakat modern ya, masyarakat kontemporer secara khususnya, gereja-gereja terutama yang berhaluan Pentekostal juga karismatik, biasanya gereja-gereja ini sangat gencar menekankan aspek kesembuhan ilahi sebagai bagian dari komunitas jemaatnya. Ada banyak kebaktian, kebangunan rohani misalnya diselenggarakan selalu memiliki tema di dalamnya, yaitu mujizat kesembuhan ilahi seperti itu. Sebagai bagian yang sangat penting dari ibadah dalam gereja-gereja yang berhaluan Pentekostal karismatik secara khusus. Lalu bagaimana kita, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, memposisikan diri kita? Kemudian bagaimana anak-anak muda Kristen memposisikan dirinya untuk mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mujizat kesembuhan ilahi itu? Secara tertulis memang tidak ada peraturan di gereja Kalimantan Evangelis secara khusus ya yang melarang atau mengizinkan mengenai menghadiri ibadah KKR dan lain sebagainya, tidak ada. Malah memang gereja GKI itu sifatnya memang terbuka. Misalnya siapa yang ingin hadir ke kebaktian kebangunan rohani atau ikut kegiatan mujizat kesembuhan ilahi, itu tidak ada larangan dan tidak dalam pengertian bahwa tidak dilarang, tapi juga tidak juga diwajibkan seperti itu. Artinya bebas siapa yang ingin hadir. GKI sendiri itu tidak menaifkan atau menolak mujizat kesembuhan ilahi dalam sejarahnya. GKI konsen sekali dengan yang namanya kesembuhan dan kesehatan. Karena itu kalau kita melihat dalam sejarah gereja GKI, bahwa pembangunan tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit, klinik yang dibuat, yang terkenal itu memang klinik Pusat Kesehatan Hanggulan Sinta yang didirikan oleh gereja Kalimantan Evangelis bekerja sama dengan misionaris dari luar misalnya. Yang terkenal sekarang yaitu Balai Pengobatan Hanggulan Sinta di Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Itu menunjukkan bahwa gereja Kalimantan Evangelis sangat konsen dengan yang namanya kesembuhan dan pengobatan medis begitu. Dalam hal ini gereja juga tentu saja menghormati mujizat kesembuhan yang ada di dalam Alkitab sebagai sebuah pekabaran Injil yang dilakukan sejak zaman Nabi, kemudian zaman Kristus sampai era para rasul, bahwa itu adalah bagian yang integral dalam pelayanan misi di masa lalu. Walaupun di era sekarang kita menyadari kemampuan seperti penyembuhan itu ya sebuah anugerah spesial untuk seseorang begitu.
Selama hal tersebut bukanlah menjadi alat untuk menghakimi dan klaim bahwa kalau tidak bisa sembuh berarti si sakit tidak beriman, itu saya pikir hal yang agak ditolak. Kalau ada istilah bahwa yang tidak sembuh berarti imanmu kurang, itu hal yang tidak disetujui saya pikir oleh siapapun. Karena itu berarti kita menghakimi seseorang. Kemudian gereja juga tidak menghendaki ada kultus berlebihan untuk penyembuhan. Katakanlah seperti minyak, penggunaan salib yang tidak pada tempatnya, yang dijadikan misalnya salib itu dijadikan barang kultus atau dijadikan jimat, kemudian ada kertas yang ditulis-tulis ayat Alkitab kemudian menjadi seperti jimat, atau bahkan jas si penginjil misalnya dipotong-potong dijadikan jimat, ya itu hal yang saya pikir kita bersama-sama tidak setuju akan hal itu. Mujizat penyembuhan ilahi terlalu terbatas kalau kita hanya berbicara kepada satu orang tokoh, kemudian kita mengkultuskan tokoh itu. Itu yang sebenarnya akan menjadi hal yang berbahaya. Kemudian si sakit secara psikologis ada baiknya tidak hanya sekedar si sakit secara medis ya, secara fisik, tetapi juga secara psikologis orang yang sakit juga harus didampingi agar dia bisa mendapatkan kesembuhan, bukan hanya dalam pengertian kesembuhan fisik, tetapi juga pendampingan pastoral agar ada kesembuhan secara psikologis begitu. Jemaat juga harus diingatkan bahwa kesembuhan dan mujizat itu tidak terbatas, kembali akan ditekankan bahwa tidak dibatasi hanya dalam kesehatan fisik saja. Kesehatan pikiran, kesehatan mental, bahkan kesehatan finansial tentu juga menjadi bahan yang diperhatikan. Jangan ada pikiran bahwa sakit fisik merupakan sebuah kutukan yang tidak sembuh dari penyakit adalah sebuah hukuman Allah. Tidak ada manusia yang lepas dari penyakit, bahkan maut. Jadi bisa dikatakan bahwa itu adalah bagian yang manusia harus hadapi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah pula Allah bekerja dalam diri kita secara ajaib, walaupun kita memiliki kekurangan secara fisik atau kelemahan secara kesehatan karena penyakit. Jangan pernah ada orang yang merendahkan kekurangan fisik kita dengan mengatakan bahwa kamu memiliki kekurangan fisik karena imanmu atau karena dosamu. Jadi tidak ada orang yang berhak menghakimi kita atas penyakit fisik, kekurangan fisik, dan lain sebagainya. Karena yang berhak menilai itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 menyebutkan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam pengertian, dalam ayat ini bahwa Rasul Paulus ingin menggambarkan bahwa ia memiliki tanda kutip duri dalam daging yang merujuk kepada kekurangan fisik, atau bisa jadi itu adalah sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Agar itu menjadi sebuah teguran agar Rasul Paulus tidak menjadi orang yang sombong dan meninggikan diri. Baik, sebagai kesimpulan dari pemahaman kita tentang apa itu mujizat kesembuhan ilahi, sebagai orang Kristen tentu saja wajib kita meyakini bahwa ada mujizat Allah dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kesembuhan fisik dari ilahi. Tetapi sangat tidak adil kalau kita mengebiri atau mengecilkan pemahaman mujizat kesembuhan hanya sebatas kesembuhan fisik. Karena mujizat kesembuhan ilahi memiliki banyak pemahaman dan memiliki pengertian yang sangat luas. Kesembuhan fisik hanya bagian terkecil dan karya keselamatan Kristus yang sejati, yaitu keselamatan kita dari jerat dan kutuk dosa. Itulah kesembuhan dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus.
setiap kesembuhan ilahi yang dipraktikkan oleh para penginjil atau orang yang mendapat ilham dari Allah, sebaiknya jangan dijadikan satu-satunya jalan untuk mencari kesembuhan fisik. Imbangilah. Kalau ada mujizat kesembuhan fisik, juga dengan hal-hal yang bersifat medis, baik itu pengobatan maupun juga pemeriksaan pengobatan modern. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu mujizat. Yang pertama adalah kekristenan harus mengakui bahwa mujizat itu ada. Tetapi mujizat kesembuhan ilahi tidak bisa kita persempit bahwa hanya kesembuhan fisik. Ketiga, mujizat kesembuhan ilahi harus diimbangi juga dengan pengobatan medis, agar yang namanya segala sesuatu itu bisa menjadi berimbang. Mudah-mudahan tema yang saya bawakan hari ini bisa dimengerti dan bisa kita pahami. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hadi. Sama-sama Ibu Pendeta Eva. Ya, sudah memaparkan materi tentang mujizat kesembuhan ilahi. Dan kita tadi sudah mendengar bersama tentang materi ini. Nah, Pak Pendeta, kalau kita berbicara tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentu ini adalah dambaan semua orang. Tuh. Saya pun juga mau mujizat. Saya juga. Pak. Iya. Mujizat Iya. gitu ya. Mujizat, apalagi ini dirindukan, didambakan oleh anak-anak muda juga. Muda, ya. Karena mungkin di antara mereka ada yang sakit, ada yang baru putus cinta, ada yang lagi mengalami kekecewaan, sakit hati, Dan lain sebagainya. dan lain ya. sebagainya begitu ya. Nah, jadi tidak heran jika ada tawaran untuk mereka datang ke sebuah tempat untuk memperoleh mujizat kesembuhan itu. Maka mereka akan tertarik mendatangi tempat tersebut. Karena siapa sih yang mau terus-menerus sakit, yang mau terus-menerus tidak move on begitu ya. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana kita bisa memahami konsep mujizat kesembuhan itu sendiri? Baik, terima kasih. Pertanyaannya panjang sekali ya. Iya memang. Tidak ada yang salah saya pikir kalau anak muda mencari tempat. Saya syukur kalau mereka mencari tempat yang positif. Artinya misalnya komunitas gereja, komunitas berdoa, atau komunitas komunitas Kristen lah ya, komunitas Kristiani, dan itu positif, saya pikir bagus. Yang saya takutkan kalau mereka lari ke tempat mencari mujizat yang lain begitu, Oh, iya. di tempat yang justru akan membuat mereka menjadi tersesat begitu. Nah, yang kita harapkan sebenarnya anak muda, berarti ini juga membuka pikiran kita bahwa peran orang tua juga hal yang sangat besar agar mereka bisa mendapat yang namanya kesembuhan ilahi. Karena mujizat kesembuhan ilahi itu perlu pendampingan agar mereka memperoleh mujizat, bahwa mereka menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Berarti yang pertama adalah orang tua, dan kedua saya pikir komunitas tempat dia bergaul. Mungkin ya kalau kita mungkin komunitas pemuda atau komunitas remaja, saya pikir di situ tempat mereka yang bisa mendapat kesembuhan secara batin ya, kalau ada permasalahan. Itu sih yang bisa saya dapatkan. Pendek aja ya. Baik, gak apa-apa yang pendek itu. Iya. Yang penting jelas begitu ya. Betul. Dan saya merasa bahwa hal itu sangat penting, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini ya Pak. Karena ada banyak juga anak-anak muda ketika putus cinta, Iya. ada yang sampai melakukan sesuatu yang Ya, negatif lah ya. negatif begitu Iya. ya, itu membahayakan. Ya, lari ke botol katanya. Iya betul, iya. Bahaya itu. Iya,
Oh, nggak apa-apa tuh Pak kalau Iya, lari kalau ke botol. botolnya ya nggak ada Iya, isinya, iya. takutnya ada isinya, betul. Kalau sampai ada yang mau bunuh diri Pak gara-gara Nah, putus cinta ini iya, menjadi wah, masalah ya Pak. bahaya banget itu. Iya betul. Jadi nggak apa-apa begitu ya Pak ya kalau Nggak mereka apa-apa. ke tempat yang positif Yang begitu positif, ya, Baik, betul. baik. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya Pak. Namanya juga anak muda. Mereka pasti punya pergaulan yang luas. Bisa jadi mereka juga punya teman yang beda gereja dengan mereka. Dan biasanya mereka akan saling mengajak satu dengan yang lain untuk menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan mujizat kesembuhan ilahi itu. Nah, bagaimana menurut Bapak orang muda harus bersikap dengan situasi yang demikian? Hal yang pertama yang saya soroti adalah bahwa sebaiknya memang anak muda kita dijelaskan bahwa dan diperkenalkan dari mana akar dia berasal. Kalau seperti kita dibesarkan di Gereja Kalimantan Evangelis, kita bertumbuh di sana dari sekolah minggu sampai ikut remaja, pemuda, bahwa kita menjadi bagian yang kita menjadi bagian integral dalam gereja begitu, sehingga kita merasa itu betul-betul akar kita, sehingga walaupun kita pergi kemanapun kita akan kembali ke akar kita. Saya pikir gereja kita juga tidak melarang untuk hadir, untuk ikut, silahkan ikut, seperti yang saya katakan tadi, ada kesembuhan ilahi misalnya sedang sakit nih, saya ikut kesembuhan ilahi di situ, tetapi hendaknya juga bijaksana. Apakah itu betul-betul kesembuhan ilahi? Takutnya nanti itu adalah sebuah kultus terhadap sesuatu, misalnya hanya kesembuhan hanya dari minyak mereka, misalnya kesembuhan hanya dari salibnya mereka. Jadi itu kita akan menjadi sebuah kultus terhadap barang tertentu. Jadi sebaiknya kita bijaksana melihat, oh iya, kalau saya ingin mencari kesembuhan bukan hanya sekedar mencari kesenangan dan mengkultuskan barang-barang tertentu saja, tetapi juga saya menjadi bijaksana, saya ingin berdoa, saya ingin kehadiran Tuhan dalam hati saya agar saya bisa mendapatkan kesembuhan dan juga diimbangi dengan pengobatan secara medis agar Itu kalau yang sakit ya Pak? Iya, kalau yang sakit Iya. secara secara medis ya begitu, Iya, kalau secara medis ya ya. kayak sakit lah begitu Iya. secara fisik, tetapi kalau secara psikologis saya Iya. pikir ya berdoa, berbagi, sharing dengan orang tua, bahkan dengan pembina gereja di mana kita berada, misalkannya di komunitas pemuda maupun remaja begitu. Itu dia. Baik, berarti tidak masalah ketika mereka ke tempat itu, Iya. tetapi Iya. harus kembali ke Iya, kembalilah ke akarnya, akarnya. ke Ya, akarnya baik, begitu. baik, Pak. Oh iya Pak Pendeta, anak muda ada saatnya percaya diri, tapi ada saatnya juga tidak percaya diri. Iya. Ini kita fokus yang tidak percaya diri ya Pak. Kadang mereka merasa tidak bisa melakukan ini dan itu dalam kehidupannya. Hanya bisa menerima saja. Jadi untuk orang muda yang demikian, menurut Bapak Pendeta hal itu benar atau tidak? Kemudian sebenarnya mereka bisa nggak dipakai Tuhan juga untuk menolong orang lain sehubungan dengan mujizat tadi? Baik, rame ya pertanyaan. Iya rame memang Pak. Rame memang Iya. pertanyaannya. Iya. Untuk masalah kepercayaan diri, saya pikir kita, termasuk saya secara pribadi, saya juga bertumbuh mungkin juga di tengah ketidakpercayaan diri pada masa gimana ya, mau masa muda ya, Iya, istilahnya iya, ya. iya. Ini padahal masih muda Oh, juga iya, rasanya iya, ya. baik, baik. Pada mungkin Masa sekolah ya, iya, Pak, ya? masa sekolah ya, Iya, lebih iya, iya. tepatnya. Saya juga sama. Iya. Ya, kita pasti melewati yang namanya tidak percaya diri tentang segala hal, tetapi saya pikir kembali lagi bahwa kita harus ikut sebuah komunitas di dalam gereja agar kepercayaan diri itu bisa terbangun. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya dipercayakan oleh komunitas, misalnya doa untuk memimpin doa, dipercayakan untuk
memimpin ibadah, hal-hal kecil, tapi itu bisa membangun kepercayaan diri. Saya pikir hal-hal terasa itu sederhana, tetapi karena kita bersama komunitas, kita disupport oleh kawan-kawan di komunitas, keluarga juga mendukung, saya pikir kepercayaan diri itu akan hadir di situ. Ya, kan. Di situ saya pikir salah satu mujizat kesembuhan dari dalam yang diberikan Allah agar keyakinan dan kepercayaan diri itu salah satu hal yang utama juga. Untuk pertanyaan kedua apa ya, bagian Pertanyaan keduanya yang tadi? kedua, mereka ini bisa nggak dipakai Tuhan untuk menolong orang lain berkaitan dengan mujizat tadi? Baik, saya pikir semua kita memiliki potensi untuk bisa menjadi gimana ya, jadi pendukung, menjadi memberi support terhadap satu sama lain. Karena itu saya selalu menekankan kepada anak muda, ayo ikut komunitas pemuda, komunitas remaja, karena di situ kita bisa saling support, saling dukung. Kalau kesembuhan ilahi yang kita dapatkan dari persoalan, dari masalah, tiba-tiba kita mampu bangkit, kita bisa berbagi, kita bisa sharing pengalaman di sana, itu bisa saling mendukung antara satu sama lain. Begitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya. Kemudian coba kita lihat sekarang ini ya Pak Pendeta. Semua ini serba ada, serba canggih. Apa-apa kita tinggal kalau mau apa begitu, mau tahu tentang apa kita bisa tinggal pencet Iya. handphone, Mbah Iya. Google gitu Iya, ya. Mbah Google ya. Ya gampang Tinggal banget searching begitu ya, ya. kan Ya. anak muda bilang sekarang. Betul. Ngelihat apa itu tahu sudah ada lah begitu. Semua serba mudah. Kita bisa ini dan itu gampang begitu, asal ada cuan. Wis. Iya, ada cuan ya, cuan. Bahasanya. Ya. Dan apakah hal ini tidak mengaburkan makna mujizat itu sendiri? Baik, tinggi sekali pertanyaannya ya Bu ya. Oh, tinggi ya itu Pak. Tinggi Ya, banget. baik. Ya. Betul, kemudahan saya pikir juga akan berimbas kepada pemahaman kita terhadap segala sesuatu, bahkan kerasnya arus informasi. Ya. Orang bilang sekarang dari dalam kelambu pun sudah bisa Ya. akses informasi kan, nggak seperti dulu. Nah, di sini saya pikir kita berharap khususnya gereja itu bisa menjadi filter buat anak muda agar setiap informasi yang mereka dapatkan dibarengi penjelasan sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, yang baik dan sehat dan sesuai juga dengan iman Kristen begitu. Di lain pihak bahwa pengertian mengenai apa yang harus mereka lakukan dari banyak hal itu, kembali bahwa jangan lupakan bahwa Alkitab, keyakinan iman Kristen itu juga bukan berarti itu harus dikesampingkan. Jadikan itu juga sebagai batu pondasi agar memperkuat anak muda kita. Baiklah kalau begitu. Iya, Bapak. Jadi sebenarnya hal yang itu tadi tidak akan mengaburkan makna mujizat itu sendiri ya Pak? Enggak, mujizat sendiri tidak bisa kita pahami dengan terlalu sempit, itu yang paling utama. Mujizat itu jangan kita pahami bahwa sehat secara fisik berarti saya mendapat mujizat, berarti saya sudah mujizat Allah dalam diri kita, bahwa itu adalah satu-satunya mujizat Allah, sehat secara fisik. Ya namanya kita manusia kan, tidak lepas dari sakit penyakit kan, apa saja, batuk, panu, kadas kurang begitu, ya itu penyakit juga, bukan berarti kita bisa free dari semua penyakit. Tetapi perlu diketahui bahwa agar tidak kabur pemahaman mengenai apa itu mujizat, mujizat itu memiliki makna yang luas, mujizat itu tidak bisa dibatasi hanya dengan kesehatan fisik, mujizat itu kita terima setiap hari. Saat kita bangun, kita bernapas, kita melihat sanak saudara kita, orang yang kita kasihi, berarti kita mendapat mujizat sudah hari ini. Itu.
seluas apapun informasi, tetap diingatkan kepada anak muda kita bahwa setiap hari yang kita temui adalah mujizat yang luar biasa, gitu secara iman. Baik, luar biasa sekali untuk jawaban Makasih Bu. Bapak. Ya baik Bapak Pendeta. Oh ya, ada hal yang menarik yang saya dengar tadi ya Pak, dari paparan materi yang Bapak sampaikan. Katanya di sana tidak adil kalau kita mengebiri pemahaman mujizat kesembuhan hanya kesembuhan fisik saja. Betul. Nah, ini bagaimana Pak orang muda bisa memahami hal ini? Agar memang selalu diperkenalkan kepada mereka pemahaman mujizat. Bukan hanya mujizat kesembuhan secara fisik, tapi juga mental kita pun kadang-kadang sakit ya. Kita menghadapi persoalan bukan hanya persoalan keluarga, mungkin apalagi anak muda, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kerja. Jadi sakit itu banyak hal yang mereka hadapi. Nah, kesembuhan ilahi itu mencakup bukan hanya fisiknya saja. Lepas misalnya saya kena panu lalu sembuh itu tadi, ya bukan hanya sembuh seperti itu, tetapi dalam pengertian banyak hal. Misalnya di Korea Selatan, kenapa anak muda di sana memiliki angka tertinggi bunuh diri? Itu berarti secara mental mereka sakit. Mungkin secara fisik karena mereka negara maju, mereka Sehat aja. iya sehat secara fisik, tetapi secara mental mereka under pressure begitu dengan situasi yang ada, sehingga mereka memutuskan menyelesaikannya dengan bunuh diri misalnya. Nah ini yang harus kita dampingi mereka agar memberi pemahaman bahwa ingat, kesembuhan itu bukan hanya semata fisik kita sembuh, tetapi mental kita, pikiran kita, lingkungan kita, orang-orang rekan kita, tempat kita bergaul. Kalau toksik ya, itu juga berefek besar. Artinya banyak hal yang membuat kita memahami bahwa kesembuhan ilahi itu tidak bisa dibatasi hanya kesembuhan fisik saja. Oke, sembuhan fisik didoakan fisikmu sembuh, tidak terlalu mudah sekali kita memahami. Karena mujizat Allah itu terlalu besar, banyak dalam kehidupan kita, jadi tidak bisa kita perkecil hanya untuk hal yang kecil begitu. Baik. Nah, Pak Pendeta, kalau kita bicara tentang anak muda dengan berbagai masalah dalam kehidupannya, ya ini nggak akan pernah habis ya. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini orang-orang muda bisa memahami, begitu ya. Kita aminkan supaya mereka memahami itu. Memahami tentang materi kita pada hari ini. Baik. Tidak terasa Pak Pendeta waktu kita hampir habis. Jadi saya persilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement untuk penonton secangkir kopi pagi pada pagi hari ini. Baik. Buat pemirsa khususnya anak muda yang melihat dan menyaksikan acara kita di channel Secangkir Kopi pada hari ini, seperti yang kita ketahui, saya sampaikan tadi bahwa mujizat kesembuhan ilahi tidak hanya bisa kita katakan bahwa sembuh secara fisik, tetapi banyak hal yang dipahami sebagai mujizat Allah dalam kehidupan kita. Mujizat Allah itu luas sekali. Salah satunya adalah kita diselamatkan. Kristus mati untuk kita, itu adalah mujizat terbesar. Kalaupun kita memiliki persoalan, sakit secara fisik, memiliki kekurangan secara fisik, memiliki masalah dalam pergaulan kita, memiliki masalah dalam keluarga, yakinlah bahwa Allah dan komunitas gereja adalah tempat kita bisa mencari penyelesaian. Jangan cari di tempat di luar itu, yakinlah bahwa Tuhan punya jalan. Kalau kita punya 1001 masalah, Tuhan punya 1001 jalan keluar untuk kita. Baik, terima kasih Sama-sama. untuk closing statement-nya Pak Pendeta. Baik penonton secangkir kopi pagi, terima kasih sudah menyaksikan acara kita pada pagi hari ini.
Dan terima kasih untuk narasumber kita, Pak Pendeta Hadi Saputra. Sama-sama Ibu Pendeta Eva. Ya, saya berharap kita bisa memahami dan mengerti, bahkan kita semua bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan khususnya tentang topik kita hari ini, yaitu mujizat kesembuhan ilahi. Dan mohon dukungannya untuk acara ini. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Dan kami memohon maaf jika ada salah kata. Saya Pendeta Eva dan Saya Pendeta Hadi. juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mau undur diri. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom. Shalom.